Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Selamat berproses, selamat berprestasi, dan selamat mengukir hari-hari indah di kampus kita tercinta ini. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, siapa sih yang gak pengen punya prestasi? Siapa sih yang gak pengen sukses? Siapa yang gak punya cita-cita? Saya yakin tiap-tiap dari diri kalian punya harapan besar terhadap SMA Muhammadiyah 3 Jember. Berharap bahwa SMA ini bisa menjadi jembatan bagi kalian menuju kesuksesan. Tapi pertanyaannya, gimana sih kita punya prestasi, Bu? Kita aja belajar sekarang dari rumah. Udah gitu gak kenal sama gurunya, apalagi materinya. Nah, oleh karena itu, izinkan saya Uca Jaya Sucipta, kalian bisa memanggil saya Ibu Uca, untuk mengajak kalian semua deep learning bersama, membahas bagaimana dan pentingnya kalian memiliki cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu akan memberikan manfaat seperti apa? Memberikan kemampuan, kemudian memberikan pengetahuan, keterampilan, mutu atau kualitas yang baik, serta merubah perilaku kalian menjadi lebih baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara belajar efektif ini akan membantu kalian untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Dan cara belajar efektif yang digunakan oleh siswa biasanya bisa dilihat dari daya serapnya yang lebih cepat daripada siswa-siswa yang lainnya. Misalnya ketika dia mendapatkan tugas, dia akan menggunakan waktunya semaksimal mungkin dalam waktu yang terbatas. Berbeda halnya dengan siswa yang menggunakan sistem pembelajaran SKS, yaitu sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Kalian bayangkan ketika besok dibilangi besok ada ulangan, kalian akan kebingungan, kemudian rela tidur tengah malam hanya untuk mendapatkan nilai baik. Itu pun syukur-syukur kalau dapat nilai baik. Kalau buruk gimana? Sama aja kan, itu merugikan waktu kalian dan merugikan tenaga. Jadi waktu kalian terbuang percuma. Maka dari itu penting sekali memiliki cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, pertanyaannya, emang tips-tips belajar efektif itu apa aja sih, Bu? Nah, ada 9 tips dari Ibu Uca yang biasanya Ibu Uca lakukan selama menjadi siswa. Dan ini masih digunakan oleh Ibu Uca sampai saat ini. Nah, 9 tips pembelajaran secara efektif. Yang pertama adalah menata niat kalian. Jadi kalau mau belajar itu tata niat kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian belajar hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, ya percuma. Karena apa? Karena kalian hanya ingin dapat nilai bagus. Setelah itu, kalian lupa dengan materi yang kalian pelajari dan itu sama sekali tidak bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kalau belajar dengan niat yang baik, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau kalian dapat nilai bagus atau jelek, kalian tidak akan merasa terlalu sedih berlarut-larut gitu ya, tapi bersyukur bahwa nilai-nilai buruk tadi bisa dirubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian tips yang kedua adalah buatlah wishlist atau target-target yang akan kalian capai. Ini berguna untuk memotivasi kalian. Kemudian wishlist yang kalian buat, tempelkan pada tempat-tempat yang biasa kalian lewati. Misalnya kalau kalian lagi tidur, kemudian kalian suka ngadep tembok gitu ya, kalian tempel aja wishlist di situ. Jadi ketika bangun tidur, kalian ingat, oh iya, aku punya target dalam hidup yang harus aku capai. Nah, ini akan membuat kamu selalu improve dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, tips yang ketiga adalah temukan gaya belajar kamu. Gaya belajar orang itu kan bermacam-macam. Ada gaya belajar yang kinestetik, visual, dan auditorial. Kalau Buca sendiri adalah tipe belajar yang gaya belajar yang visual. Jadi Buca itu tipe orang yang tidak terlalu suka mendengarkan orang, tapi lebih suka membaca. Karena dengan membaca, Buca jadi memiliki sudut pandang tersendiri. Kemudian ketika tidak mengetahui materi yang sudah dipelajari, Ibu Uca bisa bertanya kepada orang yang lebih memahami. Jadi begitu. Kemudian Bu Uca juga tipe orang yang tidak bisa belajar dengan banyak distraksi atau gangguan. Harus dalam keadaan yang tenang, kemudian yang sangat
yang tidak ada keramaian-keramaian di dalamnya. Jadi itu gaya belajar Ibu Uca. Kalau gaya belajar kamu bagaimana? Jangan lupa untuk selalu temukan gaya belajar kamu supaya kamu nyaman dan tenang dan memiliki ketertarikan untuk selalu belajar. Oke? Yang keempat adalah mempelajari sesuatu yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi dasar-dasarnya harus kalian cari tahu. Misalnya nih, kalian mau belajar matematika, kemudian tiba-tiba kalian nggak ingin yang nggak kepingin males belajar yang mudah-mudah, langsung aja yang sulit. Kemudian kalian belajar matematika langsung belajar peluang dan aljabar, ya kalian pasti bingung. Makanya penting sekali belajar dari hal-hal yang mudah. Hal-hal yang mudah itu seperti apa? Ya kalian belajar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka setelah kalian paham, kalian bisa masuk ke step-step berikutnya yang lebih sulit. Dan ketika kalian belajar dari hal-hal yang sulit, itu akan membuat otak kalian semakin tegang dan juga terforsir. Akhirnya kalian lebih emosional dan juga kalian nggak paham dengan materinya, malas untuk belajar akhirnya. Kemudian, yang kelima adalah buat list belajar kalian sendiri. Kenapa? Karena ini penting supaya kalian itu tidak bingung mau belajar apa hari ini, besok mau belajar apa, dan ada target yang bisa kalian capai dari proses belajar kalian. Biasanya siswa yang memiliki list belajar tersendiri, biasanya mereka akan tepat waktu, orangnya disiplin dan juga rapih terhadap pekerjaan dia. Ini juga akan membentuk karakter kalian menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Yang keenam, tips yang keenam adalah kurangi distraksi. Menurut penelitian, belajar selama 30 menit tanpa gangguan itu sangat efektif ketimbang kalian belajar 10 menit belajar, 10 menit main HP, 10 menit belajar, 10 menit main HP. Itu sama sekali tidak efektif. Kenapa? Karena kalian akan lupa dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya. Maka dari itu, kalau misalnya kalian punya niatan untuk belajar, kalian harus matikan HP kalian atau taruhlah HP kalian di tempat yang tidak bisa kalian jangkau, kemudian kalian fokus selama 30 menit saja untuk belajar supaya kalian nggak rugi waktu dan juga apa yang kalian pelajari itu masuk dan bisa bermanfaat buat orang lain nantinya. Oke, tips yang ketujuh, jangan lupa untuk memberi reward terhadap diri sendiri. Biasanya orang yang gemar membaca itu suka keras terhadap dirinya sendiri, jadi lupa untuk memberikan hadiah terhadap diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Memanjakan diri sendiri itu juga penting supaya psikis kalian itu tidak sakit. Karena belajar itu efeknya nggak cuma ke fisik aja, tapi juga psikis kalian. Biasanya kalau orang yang gemar sekali belajar, orang yang pintar, ketika mendapat nilai jelek, dia tuh merasa bahwa aku sudah gagal. Padahal apa yang dilakukan itu adalah proses dia untuk mencapai keberhasilan. Maka dari itu, ketika kamu sudah melakukan apa yang sekiranya sudah baik menurut kalian, sudah menjadi batasan kemampuan kalian, maka kalian harus memberikan reward. Entah itu membeli es krim atau itu kalian membeli kue untuk diri kalian sendiri gitu ya. Yang kedelapan, tips yang kedelapan adalah cari lingkungan yang mendukung. Jadi ketika kalian punya target, aku ingin menjadi dokter, maka aku harus mencari teman yang sekiranya dia punya target yang sama, kemudian ingin mengimprove diri dia menjadi lebih baik. Misalnya ada teman kalian yang aku nggak mau jadi dokter tapi kepingin jadi perawat gitu. Targetnya lingkungannya kan sama-sama ingin belajar, kemudian tidak suka menggosip sembarangan, tidak suka membuli orang, tapi yang dia pikirkan lingkungan yang baik itu selalu membawa kalian pada hal-hal yang positif begitu. Yang kesembilan, tips yang terakhir adalah refreshing. Jangan lupa setelah kalian belajar dengan keras, kalian juga harus memanjakan diri sendiri, sama halnya dengan reward. Kalau reward kan hanya memberikan hadiah kecil kepada kalian, tapi kalau refreshing adalah fisik dan psikis kalian juga akhirnya membaik setelah stres belajar berlama-lama. Karena stres belajar lama-lama itu juga akan membuat kita jadi sakit pada akhirnya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai tips belajar ini dan pentingnya cara belajar efektif, saya ingin tiap-tiap dari diri kalian menuliskan cita-cita dan juga langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkannya.
Kemudian jangan lupa juga untuk menuliskan target-target kalian selama 1 tahun atau 3 tahun ke depan. Nah, itu saja tugasnya, ditulis, kemudian difoto, ditulis tangan ya, kemudian difoto dan kirimkan kepada panitia. Sampai sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.